Dia pun ke saudaranya bilang ke saya itu hampir 600 jutaan sama ya, diperkirakan semua itu hampir 1 miliar lebih lah kata dia, Bogor dan Bandung. Ke saudara dia sama, ke saya sama. Ini di keterangan menikah tidak ada alamat lengkapnya, terus tidak ada pekerjaan, tidak ada NIK di KTP, terus saksi-saksinya pun ibunya tidak kenal semua, jadi sudah disetting sama si laki-lakinya. Nomor telepon dan nama dan siapapun nomor bukti transaksi itu dimasukin kita laporin ke cybercrime. Oh, laporan ke cybercrime ya. Lalu bisa saya lanjut sama si bapak ini. Amanat Pak Robi kan gini, bilang nggak percaya datang ke sini saya sama keluarga saya ke tempat dia yang sekarang dia Palangkaraya itu. Itu untuk kepercayaan dia nggak mau dibilang penipu, hipnotis atau pembohong, karena intinya emang ada berkas-berkas serta dia dan saksinya notaris dengan acara dia. Nggak masuk akal, Bu. Ibu ngomong sama saya kalau saya percaya sama ibu, sama aja saya nggak mengenyam pendidikan soal hukum lah, Bu. Gitu, ibu bilang soal cek apalah, kan saya mengerti. Ibu bilang soal penerbangan pakai biro jasa, pakai calo. Bibi kan selama ini ngomongnya sama kita yang kurang paham. Nih Bibi ini ada yang lebih paham. Kalau misalnya nih, oke, ibu nanti cek dulu ke rumah sakit ya. Kalau ibu nanti dinyatakan ibu sehat, nggak kenapa-napa, ibu mau ngajak saya ke Samarinda. Kalau di Samarinda kita berdua aja, Bu, nggak apa-apa. Untuk irit ongkos lah, kita berdua aja, kita ke Samarinda. Tapi gimana, saya yang bayarin, Bu, tenang aja. Tapi kalau di Samarinda orang itu nggak ada, ibu gimana? Kalau kita udah sampai sama, ibu nggak usah pikirin biaya tiket pesawat, semua saya urus, Bu, saya bayarin. Ya, dia bilang seperti itu sih. Ya enggak, pertanyaan saya, kalau pada saat kita landing, kan kita nggak ada tempat tujuan. Enggak, sebentar. Sebentar. Kita udah sampai sana, kan saya nggak ada kenal nih orang Samarinda di sana. Ada sih editor Facebook kita ya di Samarinda gitu. Tapi pertanyaan saya, yang kita tujukan adalah mau ketemu sama orang ibu, Pak Robi. Kalau Pak Robi itu nggak ada, gimana? Jaminannya apa, Bu? Jaminannya apa? Baru menyadarkan ibu kalau ibu ditipu? Atau apa? Nggak apa-apa, saya mau modal beliin tiket kita berdua, nggak usah pakai kameramen lah. Saya nggak butuh, pakai handphone aja kalau butuh apa-apa. Kalau pada saat kita landing nih, pesawat di Samarinda, touchdown, terus kita mau kemana tujuannya? Palangkaraya. Ke Palangkaraya. Oke, kita pakai mobil sewa di Palangkaraya. Kata dia, telepon saya aja, nanti saya ke bandara Palangkaraya. Iya, jaminannya apa? Kalau nggak ada? Kalau ada ya alhamdulillah saya ketemu ya, jelas-jelasan ada orangnya. Mungkin urusannya bisa diselesaikan. Kalau nggak ada ya paling saya yang jadi pasang badannya gitu aja. Kayak apa? Saya nggak ada jamin apa-apa kan, cuman pribadi saya aja sendiri. Saya nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Saya ikhlas kok, mungkin ini harus saya jalani seperti ini. Kasihan para korban banget ini mah, ibu pasang badan, tapi para korbannya gimana, Bu? Dia sih ikhlas aja bang, udah selesai. Enggak, korbannya itu sampai ada itu lah, pinjol. Ya Allah. Ya, ada. Iya, semuanya udah saya ceritain. Nenek-nenek itu dia sampai berani minjem pinjol buat bantuin sampai bulan 10 juta ya kan? Jadi setiap bulannya mereka yang bayar, suaminya cuma buruh bangunan.
bukan nenek-nenek. Berapa? Berapa sebulan? 10 juta itu. Satu bulan? Si nenek itu. Nggak tahu berapa satu bulan itu, sering kesini. Sejuta. Yang ngadepin mamang kakaknya dia. Sering kayak gitu. Kasian banget. Iya makanya kita juga bingung kan, kita juga Gimana nggak bisa korbannya? bantu. Nah, banyak korbannya. Enggak kan. ya 10 juta yang itu 10 juta itu orang Cideng ya, apa orang Cijeruk ya, orang mana tuh Bi? Semuanya sama-sama semua sama saya masih ketemu Mbak orang-orangnya. Enggak saya salah tuh enggak? Enggak, saya tanya di Komunikasi mana, apa? Ibu. Di Kalau saya tanya, Ibu jangan muter-muter, Bu. Iya, itu maksudnya- saya juga belajar psikolog, Bu. Iya, maksudnya- gitu. Jadi kalau saya tanya apa, Ibu jawab aja pertanyaan saya. Saya kan nggak nanya Ibu ketemu terus, enggak. Kan pertanyaan saya itu rumahnya di mana. Cideng, Bogor apa? Bogor. Oh, Bogor. Dekat rumah dia. Dekat rumah Mbaknya. Oh. Bapaknya dia teman saya jualan dulu. Jadi kita kenal juga lah sama keluarga mereka itu. Jadi Mereka anak sama percaya bapak tuh gitu. berantem gara-gara bapaknya ngenalin Bibi ke anaknya. Itu anaknya minjemin uang, suaminya marah. Gitu. Yang aku tahu sih kayak gitu kalau mamang cerita. Banyak yang datang ke sini gitu. Nah, jadi gimana nih jaminannya kalau kita mau ke Samarinda atau anaknya mau ikut? Nggak Lebih apa-apa. bagus itu. Bibi bagus. tuh pengennya Salah anak-anaknya satu ikut ke anak saya Samarinda ikut buat Samarinda. bersaksi Membuktikan Bibi gitu, Pak. bertemu dengan Pak Rudi. Nggak apa-apa, Mbak. Iya. Nggak apa-apa kan, ya lumayan lah tiket nanti kita bertiga ke Samarinda. Iya. Tapi kalau misalnya nggak ada, jaminannya apa, Bu? Tuh, Bibi, kita mah nggak tahu, nggak bisa apa-apa. Cuma Jaminannya apa? Karena Bibi yang ngotot. Jaminan Ibu kalau untuk ke saya mah nggak perlu jaminan ya, Bu. Udah saya ikhlas ngebantu Ibu gitu ya. Untuk menuntaskan rasa penasaran Ibu nih. Kan kita menjadi abu-abu ya. Yang satu ngomong gini, satu pihak ngomong gini, tapi jujur Ibu ngomong buat saya nggak make sense karena saya pun belajar soal hukum, saya juga belajar soal psikolog gitu. Terus kebetulan saya juga mantan pramugari. Terus soal pengecekan cek-cek apa namanya deposit gitu, saya juga alhamdulillah mengerti gitu. Jadi saya nggak awam-awam banget soal yang Ibu bilangin. Nggak apa-apa sama anak Ibu, kita bertiga nanti ke sana, kita terbang. Tapi nanti pada saat landing seperti apa? Coba Ibu telepon, diangkat nggak sama Robi itu? Saya nomor ibu saya. Hah? Nggak pulsa. Nggak ada pulsa, isiin Mbak. M-banking. Sekarang kan kita lagi merencanakan untuk dia minta bantuan saya untuk beli tiket ya Mbak ya. Sekarang ini. Lalu dana juga. Semuanya total kalau secepatnya. Kan kemarin gagal, Mas Faris kan. Berapa nomornya Bu? Itu dulu diselesaikan. Nomornya udah kan Mbak? Nomor Ibu. Nanti aku izin cek Ibunya ya. Iya. Penasaran aku. Nggak apa-apa Coba ikut ntar aku sama antar. saya ya, biar tahu. Yang mana? Yang kapan? Yang mau ke Samarinda? Masih psikolog. Oh, saya aja Bu. Ada aku masih Ada Mbak Iya, dari keluarga kasihan, saya Sia. gitu. aku punya anak kecil masih Iya, 1 kasihan. tahun. Apa-apa nanti Nggak apa-apa, komunikasi. tinggal telepon Bu, nggak usah takut Bu. Kita banyak yang kenal kok. Saya takutnya saya dibilang ngomong pas sama. Nggak apa-apa, ada Mbak Rofiko saksinya ya. Banyak kok tim kita Bu, nggak usah takut. Nanti kita komunikasi ya. Iya. Kalau memang butuh Nanti untuk video call Mbak bisa. jelasin ya sama perawat soal ini. Oh iya. Terus jelasin juga nggak make sense gitu omongannya. Semuanya jelasin. Hanya di situ-situ aja. Yes. Saya mau nanya Mbak, kalau masalah penerbangan itu, dia bilang kan kena denda, masalah deposito terbengkalai nggak cepat diambil, terusnya karena terhambat waktu, udah nggak tepat. Dia bilang ada perpajakan penerbangan, benar apa nggak itu? Enggak. Dia bilang seperti itu ke saya. Nggak ada Bu. Namanya kita punya deposit, itu malah berbunga Bu. Iya. Kita nggak ngambil nih Bu, ya kan? Kita punya deposit, anak saya juga pakai deposit pendidikan Bu. Deposit kalau kita ya, kalau saya kan fokus terhadap anak asuh saya.
anak asuh saya nih udah saya depositin, jadi per tahun itu ada bunganya yang diambil gitu. Masa ini deposit kena denda? Gak masuk akal guys. Bisa yang dibilangin karena terbengkalai data yang hilang, jadi iya nggak masuk akal. Oh, data yang hilang lah. Kalau data yang hilang kita ada NIK ya kan, itu gunanya di Indonesia bergunalah KTP ya gitu, jadi tinggal dicantumin aja NIK. Kalau misalnya KTP kita belum diurus atau KTP kita hilang lah, itu kan NIK nggak bakal hilang seumur hidup gitu. Bahkan amit-amit ya, amit-amit misalnya kita meninggal dunia, terus muka kita udah nggak kelihatan dan lain-lain, tapi kita ada KTP-nya kan, itu identitas kita gitu. Jadi nggak masuk akal Bu. Nah sekarang ada nggak nomor telepon notarisnya? Kita telepon aja Bu. Saya justru hilang HP-nya Mbak, ada di situ di kontak itu, dan nggak bisa di ini lagi, saya nggak nulis gitu. Pernah saya dikasih. Pulsanya udah. Oh ya, udah masuk ya. Coba Bu, itu Bu. Telepon nomor. Coba telepon Pak Robi, saya mau ngomong. Nanti saya cari gimana ini. Kita kan nggak bilang masalah ini. Ya udah telepon aja dulu. Kamu posisi di mana gitu. Ini kita ada yang mau bantu gitu. Ada yang mau bantu ketemu di Samarinda, bisa nggak? Palangkaraya. Iya, di mana lah itu. Dia pun di sana berusaha Mbak, nggak diam gitu. Berusaha nipu juga, nipu yang lain. Dia sih seperti itu bicara sama saya, ya nggak tahu masalah lingkungannya, nggak tahu ya. Itu hak dia. Terus yang lagi saya nggak tahu kan, nggak ngeliat dia seperti apa. Hak dia, tapi ini kan ibu udah banyak merugikan orang lain. Iya Mas. Hak dia kalau misalnya nggak menipu pun, ya kita nggak masalah. Tapi kan kalau hak dianya udah merugikan orang lain kan kasihan. Saya sih marah jangan sampai seperti itu, pengennya bukti gitu Mbak, benar-benar dia ada tanggung jawabnya dan ada hasilnya. Bibi siapin mentalnya biar nyata. Bu udah siapin mental belum kalau itu bohong? Ya aktif Mbak. Tadi aku telepon masih aktif belum? 4 kali telepon. Ya, HP nggak diangkat ya? Nggak diangkat. mungkin lagi jalan apa gimana. Lu bisa SMS-an ya? Iya, biasanya di alur nggak bisa SMS, bisa bingung, bisa nelfon aja. Karena udah rusak. Itu udah berapa kali ganti handphone kan? Handphonenya gimana? Handphonenya gitu aja. Ada yang hilang, nggak tahu kemana. Yang Android hilang. Saya pakai Android. Terus si lakinya pakai handphone apa? Dia hilang yang Androidnya, sama pakainya Vini. Siapa tahu pakai iPhone. Uang dari banyak. Uangnya Tahu banyak ya, banget. dia bilang seperti itu. Aduh, gimana ini fotonya? Ini jangan dihilang ya. Nih kalau bisa di laminating. Ini yang ini dilaminating, yang penting untuk bukti. Yang ini dicekrek. Kalau misalnya yang ini nih disatuin semua tuh dicekrek. Jadi saya nggak tahu loh anak saya ngambil ini tanpa izin saya ini. Ya. Ya kita mau ngambil juga bingung. Gini Bu, ya ini kan berusaha minta tolong sama saya. Saya pun kan di sini berusaha membantu kondisi ibu. Makanya saya bilang, ayo ibu mau ke Samarinda, ayo kita ke Samarinda. Daripada ibu penasaran kan kita selesai nih satu-satu seperti apa. Tapi jujur kalau untuk masalah korban ini harus dipikirkan dengan pihak keluarga ya, gitu harus seperti apa.
harus dimatengin dulu kalau mau bikin laporan nantinya. Tapi kita harus menyadarkan ibu dulu nih kalau emang ini penipuan. Gimana caranya? Ya udah nanti kita lihat ibunya mau seperti apa. Kalau mau ke Samarinda, ayo, saya nggak masalah kita ke Samarinda gitu. Terus nanti di Samarinda kita lihat nih, katanya mau ada yang mau datang, ada yang tinggal telepon aja. Ya udah nanti kita buktiin sama-sama seperti apa gitu ya. Ya Bu ya. Misalkan bilang gitu sama dia, kalau misalkan mama ke sana, misalkan saya bilang ya sama pendana talang gimana, ya tinggal telepon aja, nanti saya meluncur di Palangkaraya gitu ya. Oke, siap. Tepatnya kata dia bilang gitu Mbak. Soalnya waktu di perbankannya emang terbengkalai. Udah tahu kali ya. Ibu ngasih tahu nggak mau dibantu? Saya nggak ngasih tahu ini nggak. Jadi kita selesain dulu, kita cari dulu. Kalau bisa nanti aku minta tolong Mas Giri untuk kita laporkan ke cybercrime untuk diambil jejak digitalnya nih. Misalnya benar kata Mas Giri. Jadi kayak ini nih, ya kan store tunai. Store tunai nanti dia dicek lah ngambil siapa yang ngambil, itu bisa kedeteksi gitu. Ya coba nanti kita pikirin itu, tapi yang jelas ini kita cek ibunya dulu ya. Kita cek ibunya dulu. Ibu udah siap-siap belum? Belum sholat, saya sholat dulu. Ya udah sholat dulu, nggak apa-apa. Ya, nanti kita setelah pengecekan ibu kita ngobrol lagi gimana baiknya. Ya, tapi yang jelas ini fix penipuan. Kalau buat saya, ini fix penipuan. Ya udahlah, ya Bu, sholat dulu Bu. Nah, aku tungguin. Handphonenya dititip aja Bu. Takutnya nelfon. Kita sama nelfonnya ya kali. Biar jelas. Nelfonnya di sini aja ntar. Bibi telepon sholat aja, fokus sholat. Baik dulu. Oh, sholat pas dari handphone. Ya nantilah ya, coba dicek nanti gimana. Kalau kita kan bukan dokter ya, saya pun nggak bisa mendiagnosa. Oke, ini kayaknya ada tekanan nih, atau ini kayaknya depresi, atau ini stres. Nggak, saya pun bukan dokter gitu, jadi bukan ahlinya. Tapi karena saya biasa menangani kasus kayak gini, dalam arti yang kayak kondisi mentalnya lagi nggak stabil, saya lihat tatapannya gitu ya, ciri-cirinya seperti itu. Terus cara bicaranya yang muter-muter, nggak langsung konsisten ke poinnya. Jadi kayak saya nanya, apa kabar? Ntar dia jawab muter-muter dulu, baru kabarnya baik gitu. Jadi buat aku kayak, nah itu indikasi sih gitu. Kita kalau ngobrol sama Bibi emosi, tapi pas kesini-sini saya bawa santai malah jadi pengen ketawa kalau dengerin dia. Iya emang. Iya, tadinya kita emosi ya kalau ngobrol sama dia, karena yang dia pikirin uang terus. Kayak kemarin, dia baru datang, coba pinjemin mama 3 juta buat beresin semuanya. Dari 3 juta sampai 300.000 Mbak. Masa? Sama ke orang pun gitu, dari nominal yang tinggi sampai bawah banget. Kadang orang pun kasihan, udah aja dikasih ongkos aja sama orangnya. Oh gitu. Tapi udah diusir-usir ya? Sama saudara ya itu kemarin sama Bibi. Oh, jadi saudara udah tahu atau gimana? Saudara udah tahu. Oh, udah tahu kayak gini kasusnya. Terus udah sering bolak-balik juga. Terus dia suka bilang, iya sekarang tuh Bibi lagi jadi pengemis. Nanti mah kalau udah beres urusan Bibi mah semua kebayar sama Bibi. Mau apa juga gitu. Katanya. Ya, jadi dia mentalnya tuh mental apa sih? Berhasil nih si ini gitu. Gimana sih maksudnya dia awalnya kenapa bisa kayak gitu? Suami yang pertama meninggal dari anak-anak kecil. Dia usaha sendiri. Oke. Gak pernah yang namanya minta-minta, ngemis gitu, nggak pernah. Oke. Kita tuh nggak kenal sama mama yang sekarang tuh, beda banget, jauh banget. Oh gitu. Iya. Itu berapa lama bedanya? Sampai semenjak kenal laki-laki itu.
Oh. Nah terus yang pertama meninggal, terus yang kedua nikah. Nikah sama Pak Haji, dia Cuma waktu 2 SMA tahun ya? cuma 2 tahun. Kenapa? Itu cerai gara-gara ada problem. Oh, oke. Cerai terus akhirnya biasa punya pacar lagi kayak gitu biasa-biasa. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba kenal sama ini aja.